Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya ingin melakukan praktek tugas 2 mata kuliah jaringan komputer, di mana untuk tugas praktek 2 ini yaitu implementasi TCP dan IP ya. Nah, untuk tugasnya ini nih. Tugasnya yaitu mempraktikkan perintah-perintah command prompt ya. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama kita buka dulu untuk CMD-nya. Oke. Oke, kita bagi dua untuk layarnya. Nah, untuk perintah yang pertama adalah CD ya, dimana CD ini adalah untuk menampilkan direktori apa yang akan kita buka. Oke, langsung saja. Misalkan kita buka CD, kemudian kita akan membuka atau menampilkan folder download misalkan. Download, kemudian kita buka. Nah, di sini kita sudah berada di folder download. Namun di sini kita nggak mungkin seperti yang kita membuka misalkan di sini download. Nah, dalam download ini banyak file ya, banyak file. Namun kita membuka lewat command prompt. Kemudian untuk perintah yang kedua adalah CLS, dimana CLS ini untuk menghapus perintah-perintah yang ada di sini nih. Misalkan perintahnya sudah banyak di sini, namun kita ingin membersihkannya, kita tinggal masukkan CLS, maka di sini akan hilang ya, clear, artinya CS itu clear, membersihkan, clear screen. Oke, langsung yang selanjutnya yaitu CLS garis miring tanda tanya. Jadi CLS garis miring tanda tanya ini adalah untuk bantuan ya. Jadi CLS ini untuk apa saja perintah-perintahnya, bukan perintah ya, tapi apa fungsinya gitu. Apa sih fungsinya? Coba kita langsung masukkan aja CLS, kemudian garis miring. Nah, jadi CLS itu memberikan informasi di mana sini clear the screen atau bersihkan layar ya. Nah, itu fungsinya. Kemudian dir garis miring tanda tanya, dimana sama ya, arti mungkin kalau kita memahaminya, tanda tanya itu apa gitu, fungsinya apa-apa gitu ya. Misalkan kita tulis dir, kalau kita klik dir maka dia menampilkan file yang ada di download. Tapi kalau kita tanda tanya seperti ini, maka dia akan memberikan dir garis miring A, misalkan menampilkan file dengan spesifik atribut. Nah, di sini kan banyak untuk perintah-perintahnya. Oke, lanjut ke 5, IV config. Oke, kita bersihkan dulu. Dimana tadi membersihkan CLS. Oke. Kemudian di sini kita masukkan IV config ya. IV config. Oke. Nah, untuk IV config itu menampilkan IP pada komputer kita, dimana di sini kita bisa lihat bahwa IP kita adalah 192.168.158 ya, IP 4, dimana IP 4 ini adalah IP komputer kita atau laptop kita. Kemudian selanjutnya adalah IP
garis miring tanda tanya. Dimana seperti yang di awal tadi, ketika kita memasukkan tanda tanya berarti itu bantuan ya, bantuan atau informasi apa saja yang bisa kita pilih dengan perintah ipconfig. So, kita masukkan ya, langsung saja kita masukkan ipconfig. Nah, di sini dia akan memberikan informasi bahwa ipconfig itu bisa dikombinasikan dengan release dan lain sebagainya. Itu dia akan memberikan informasi. Dimana di sini tadi kan kalau tulis tanda tanya ini dia menunjukkan untuk pesan bantuan. Oke, kita bersihkan dulu. Yang selanjutnya adalah IP release. Ya, IP release ini adalah kita melepaskan alamat IP dari server DHCP ya. Singkatnya itu kita melepaskan atau memutuskan koneksi dulu untuk sementara ya. Oke, langsung saja kita coba apakah bisa ya. Config kemudian release masalah. Oke, release. Oke. Nah, di sini dia akan, tapi di sini tidak, katanya tidak ada operasi ya yang bisa memperoleh internet real selamanya media koneksi ya. Jadi perintah ini tidak berfungsi dulu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya IP renew ya. IP renew ini adalah meminta IP. Tadi kan kita lepaskan, kemudian kita meminta lagi ke jaringan ya, atau ke jaringan ke PC kita ya mungkin. Ipconfig. Oke, kita langsung renew. Oke. Nah, tapi di sini katanya dia tidak ada operasi ya. Oke, langsung selanjutnya CLS dulu. Selanjutnya ada renew dan display DNS. Jadi perintah yang selanjutnya adalah dia menampilkan DNS. Coba kita ya, menampilkan DNS atau apa ya, change atau sampah ya. Config, langsung aja kita coba ya, display DNS, coba kita tes. Nah, ini dia menampilkan DNS yang tersimpan ya, yang tersimpan di IP. Kemudian selanjutnya IP plus DNS. Nah, jadi plus DNS ini yaitu kebalikan dari yang sebelumnya, yang display DNS. Kalau yang plus DNS ini dia menghapus change tadi. Kita tinggal masukkan aja config, kemudian plus DNS. Nah, jadi sini dia sukses plus it the DNS resolve change. Nah, dia menghapus change yang ada di DNS tadi. Oke, kita hapus dulu CLS. Kemudian langkah selanjutnya yaitu perintah IP register DNS. Jadi fungsinya adalah kita meregister ya. Meregister itu apa ya? Mendaftarkan ulang nama komputer kita ke server DNS tadi. Misalkan sini ipconfig, kemudian register DNS ya, DNS. Nah,
Ya, ya. Oh, sini error dia, incomplete command line. Ada yang salah ya? Maybe complete. Register. Ada yang salah ya? Oh ya, salah. Maaf ya. Maaf. ivconfig tadi salah nanya. Register. Nah, gini. DNS. Nah dia di sini berhasil ya. Kemudian kita TLS, kemudian register ping. Nah, untuk ping ini hal yang paling banyak digunakan ya. Misalkan situs kita itu terhubung, misalkan situs siapa, Google, kita mentes konekti terkoneksi atau enggak ya. Maaf, coba kita ping ya. Kemudian ping ini misalkan kita google.com. Nah, jadi jaringan Google itu terhubung. Jadi ping ini adalah menguji jaringan, apakah dijangkaunya Google atau enggak, misalkan Google ataupun yang lain, misalkan www apa gitu. Oke, kemudian ping netstat ya, netstat. Oke, netstat ini adalah menampilkan koneksi TCP ya, ODP port, apakah terkoneksi gitu ya. Coba kita masukkan netstat. Nah, ini dia port yang terhubung. Oke, dia men-scan ya. Nah, jadi dia melihat port yang mencari port atau status koneksinya ya. Kemudian tracert ini adalah nama lacak atau tujuan menunjukkan lompatan router perantara ya ke host tujuan. Coba kita masukkan tracert. Oke. Dia harus harus kayak ping tadi ya. Coba kita ya. Tracert misalkan Google.com ya, mungkin begitu ya. Nah, ya dia melacak hops ke tujuan ya. Kemudian reset, kemudian pet ping ini adalah kombinasi antara reset dan ping ya, menghitung loss per hop. Misalkan Google tadi, coba kita masukkan
ping, misalkan Google ya, Google.com. Oke, kemudian dia tracing root Google. Intinya dia akan menghitung menghitung loss per hop. Oke, ini dia memberikan IP ya. Ini IP kita nih. Oh, static for 2 second. Oke, kita intinya gitu. Intinya ping ini adalah kombinasi antara tracer dan ping. Oke, kita tunggu 200 second. Banget ya. Oh, banyak nih butuh waktu. Oke, kita skip aja. Ini menunggu ya. Kita perintah selanjutnya yaitu ends lookup. Ends lookup itu adalah menyelesaikan nama IP, melihat server DNS yang merespon ya. Coba kita cek ya. Ends lookup benar nggak sih? Maaf kawan-kawan. NS gini. Nah, jadi dia menguji DNS ya di server tertentu. Sini misalkan coba kita NS lookup Google.com ya. Nah, ini dia. Dia menguji situs Google ya. DNS servernya. Oke, kemudian kita clear dulu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Udah selesai ya sebelumnya. Oke, kita lanjut aja. Nets. Nah, Nets ini adalah mengelola profil WP atau IP, firewall dan HTML. Jadi Nets ini banyak sekali fungsinya. Salah satunya yang saya suka adalah melihat misalkan kita lupa password, jadi dia bisa melihat password yang tersimpan pada laptop kita. Misalkan kita tes ya, nets VLAN langsung profile.
Nah, di sini dia memberikan apa namanya, eh, router yang pernah terhubung ke PC ya, ke PC. Di sini kan banyak. Nanti kita bisa lihat password dari ini, kan, dari ini kan, nih. Jadi dia bisa nanti memberikan informasi ya yang tersimpan di PC kita. Kemudian yang selanjutnya root. Root adalah menampilkan atau mengubah root IP ya. Coba kita cek ya. Coba kita clear CS dulu. Kemudian kita pilih root. Nah, sini dia bisa memberikan informasi ya. Tapi kita harus tambahkan perintah seperti ini. Minus P 4 dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir net. Net adalah perintah manajemen jaringan ya. Coba kita tes net. Oke, di sini kan bisa account, computing, config, continue dan lain sebagainya. Jadi di sini kumpulan sub perintah ya net ini. Misalkan kita masukkan net apa, misalkan net share dan lain sebagainya. Jadi tapi net ini dia memerlukan administrator ya. Sangat menarik sekali. Oke, sangat menarik sekali ya untuk perintah-perintah di sini. Dan perintah di sini sangat berguna sekali ya untuk manajemen jaringan kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video praktik kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang pas atau belibet ya, karena saya masih belajar juga. Oke, terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.